Di sini disebutnya Pak D aja yang kenal. Pak D? Iya, dikenal di Bakwan Pontianak Pak D. Ciri khas Bakwan Pontianak itu kita ada topping rebon sama teri, sama rebon dalamnya rawit. Kedua, dia tidak pakai sayuran, hanya pakai daun itu. Kucai. Kucai, betul. Hanya itu. Lain tidak ada. Paling bumbu saja. Ditambah nanti setelah matang ada sambal. Nah, itu. Nah, kalau di Pontianak itu namanya juga bakwan Pontianak apa? Bakwan aja. Bakwan aja jadi. Bakwan aja Iya. gitu ya. Karena sudah tahu di sana kan. Semua walaupun di sini banyak juga cabang-cabangnya, tapi tetap sama bakwan. Hanya di sini kalau kita ngasih taunya ada perbedaannya, ada yang udangnya itu udang yang besar, yang utuh. Kalau kita pakai rebon. Pakai rebon yang udang kecil-kecil. Itu aja. Bedanya. Jadi rebon dan rawit di dalamnya nih. Yang setelah dipotong-potong nanti masuk di dalam. Oh, beda bakwan Pontianak sama bakwan lainnya nih apa nih, Pak? Ya di sayuran tadi. Kita tidak pakai sayuran. Tidak pakai kol, tidak pakai wortel. Jadi kita pakai hanya daun kucai. Udah itu saja, sama bumbu. Selesai udah. Diadon, kita goreng. Jadi tidak ada lagi yang lain. Itu kelebihannya. Terinya teri apa tuh Pak yang dipakai? Teri Lampung. Teri Lampung? Iya. Oh, kenapa tuh milih teri Lampung? Kan biasanya kita kan Ada teri, kan ada teri Medan, teri ada yang lebar-lebar. Kalau Lampung dia ukurannya sedang kecil. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu lebar. Jadi ini dia serasi dengan ininya. Gitu. Dengan apa namanya? Cocok lah. Jadi tidak terlalu orang makan juga nggak terlalu terinya yang ini. Tapi itu saus emang khas Pontianak atau emang inovasi dari tempat ini? Sambalnya memang dari sana. Hanya di sini kan dibikin, ditambah apa namanya, dikemas lah ibaratnya. Jadi dia kan ada dua macam. Kalau di sana tuh ada yang cair, yang kayak apa namanya? Kayak bumbu cakwe tapi Persis gitu. Tapi ini kita lebih kental. Bedanya lebih kental karena kita pakai sambal tambahan lagi, sambal yang digiling, dimasak. Nah, kalau ciri khasnya tuh ada ciri khas menggorengnya tuh ada nggak sih, Pak? Misalnya mungkin kayak dipanasin dulu minyaknya. Memang betul. Jadi kita panas dan kita masak 3. Kenapa ada 3 kuali ini? Ini kan ada 3. Proses pertama pencetakan. Proses kedua dari pencetakan masuk ke kuali kedua. Setelah setengah matang, baru masuk ke kuali ketiga. Tidak mudah yang orang sekali masak kali 1 kuali, tidak. Jadi memang prosesnya pencetakan dulu karena kita pakai cetakan. Pakai centong ini ya. Nah, pakai cetakan baru dikasih atasnya topping, masuk di pencetakan pertama. Hitungan detik saja, kalau kena panas tadi. Ini diangkat, setelah dia bawahnya ini keras kan, masuk kemari. Dari sini, setengah matang di sini, baru angkat ke ketiga, di sini pematangannya di api yang besar. Nah ini Pak, cara masaknya tuh emang harus pakai centong nggak sih? Iya, memang harus pakai cetakan. Harus pakai cetakan Iya, gitu ya? kalau tidak pakai cetakan ya nanti kemana-mana dia. Kan gitu. Dan kelebihannya juga setelah dicetak dengan cetakan tadi, walaupun di sini isinya 50 atau 100 biji, 100 piece itu dia tidak lengket. Jadi misah dia. Nah, itu kelebihannya dengan dicetak seperti itu. Jadi udah tidak nempel antara satu dengan yang lain. Gitu. Oke, nah ini Pak, centong yang digunakan itu emang centong khusus? Ini khusus memang dibikin dari apa namanya, kita bikin 4. Kan ada 5. Nah, kita bikin 4. Kenapa ya? Karena untuk keseimbangan juga di dalam kuali. Baru masuk ke ini. Kalau kita pakai centongan satu-satu itu lama. Gitu loh. Kan biasanya ada kalau untuk rumahan kita pakai centong juga, tapi satu-satu ditaruh di dalam kuali. Kalau ini kan sudah kita bikin cetakan, satu cetakan itu 4. Nah, satu sekali masuk itu 4. Tinggal nanti berapa ininya masuk kemari. Kenapa jualannya tuh di sini nih, di GI ini? Awalnya kan dulu di kampung, di Pontianak. Di Pontianak itu memang sudah dagang seperti ini.
Tapi ya tidak besar kayak gini kan gitu, biasa aja dagang. Nah setelah dia ke Jakarta, dia lihat ini kayaknya bisa kan gitu. Bukalah, nggak besar dulu, kecil dulu gitu. Itu 4 tahun yang lalu, awal pertama. Nah baru akhirnya berkembang cari karyawan, berkembang seperti sekarang, bertahan. Jadi itu sebenarnya memang dibawa dari Pontianak, bukan tiba-tiba di sini mau bikinnya, bukan, memang dari sana, memang dagangnya udah dari Pontianak. Nah, tapi pas langsung di sini tuh langsung rame atau emang Ya jalan rata biasa. Jadi nggak ujuk-ujuk rame gitu. Tapi tetap orang karena lihat, oh ini bukan Pontianak, apa sih? Nah, karena kita memang di sini lalu lalang orang banyak dan dari mana saja. Kebetulan kan Tanah Abang, pusat kota lagi kita di GI. Jadi dengan orang lalu lalang tadi, orang baru pengen tahu. Setelah dia coba, oh enak, oh enak, itu. Nah kalau di sini cabangnya ada berapa nih? Cabang di sini kalau kita yang ada berjalan itu di Bekasi, di Galaksi, Harapan Indah, di Bogor, Bintaro, gitu. Itu yang ini, yang udah berjalan terus. Oke, kalau sehari bisa jual berapa bakwan sih? Nah ini, jadi kalau dibilang bisa berapa bakwan, berapa piece, kita tergantung dari, ini kebetulan kita kan melayanin online. Itu bisa 1.000 dalam satu hari, 1.000 lebih malah. Gitu. Kenapa? Karena kita melayani online, di samping offline-nya juga. Jadi, karena ini kan pusat, kebetulan gabung dengan online. Jadi orang sudah mengenal, kantor juga tahu. Jadi ya walaupun offline yang nggak ada, tapi online jalan terus. Ya. Jadi itu makanya bisa satu bal habis. Dan itu satu bal tuh dalam kondisi sepi seperti ini. Tapi kalau bulan puasa lain lagi. Kita non-stop bulan puasa. Ini 4 ininya. Tambah lagi, tidak 3, 4. Gitu. Orangnya juga ditambah lagi. Oke nih Pak, kalau bukanya nih dari jam berapa sampai Buka dari jam 9, sekarang kita jam 9, itu sudah standby, sudah siap masak, ya kan? Sampai nanti jam 10 malam. sampai malam ya? Sampai malam. Jadi kita pencetakan tetap masaknya itu tetap masak terus. Jadi terakhir cetak itu ya sekitar jam 8, setengah 9. Kita nunggu nanti kayak seperti ini, menunggu pembeli selesai, habis ya kita tutup, pulang. Besok mulai lagi pagi. Iya. Oke, nah untuk harganya berapa nih? Satu sekarang semua rata. Rp3.000 satu piece, bakwan. satu bakwan. Kalau dulu memang berbeda, karena rawit lebih tinggi, yang lainnya di bawah. Nah sekarang kita pukul rata, semenjak bulan puasa kemarin mau lebaran, jadi dipukul rata 3.000. Jadi baik rebon rawit maupun rebon original maupun teri. Mungkin kalau memang yang belum pernah mencoba bakwan Pontianak, boleh datang ke Jalan Raya Kebun Kacang. Jalan Raya Kebun Kacang, di sini ada bakwan Pontianak. Kita menyediakan ada 3 topping, teri, rebon original dan rebon rawit. Silakan kalau ingin mencoba.